Assalamualaikum Bapak Ibu Mitra Sofa, bagaimana kabarnya semua? Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial step by step untuk menggunakan website para mitra agar calon jamaah bisa mendaftar paket umroh, haji, dan wisata halal dari website mitra yang sudah disediakan. Nah, di video kemarin itu saya sudah memberikan tutorial gimana caranya untuk login ke akun website masing-masing para mitra. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menggunakan websitenya nih, untuk cara pesannya seperti apa, nanti di dalam paketnya itu detail-detailnya seperti apa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita langsung aja ya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk para bapak ibu sekalian, nanti kalau misalkan mau mendaftarkan jamaahnya itu, kondisi websitenya itu harus terlogin terlebih dahulu ya. Jadi Bapak Ibu tuh harus login dulu, baru nanti bisa mendaftarkan calon jamaahnya. Kalau misalkan belum login, nanti yang ada jamaahnya itu malah secara nggak langsung membuat akun untuk mereka sendiri seperti itu. Jadi untuk cara loginnya di website pusat ya, yang kemarin saya sudah berikan tutorialnya. Nah, jadi step yang pertama adalah ketika nanti jamaahnya mau pesan paket umroh, haji, baik wisata sekalipun, caranya sebelumnya ini bagi pengguna handphone atau tab mungkin tampilannya tidak akan jauh berbeda seperti ini ya, kurang lebihnya sama, cuman mungkin hanya penataannya aja mungkin yang sedikit berbeda kalau misalkan dari handphone, karena kan skala handphone lebih kecil dibanding komputer. Nah, jadi kalau untuk paket umroh ini paketnya sudah ada di sini seperti itu. Nah, kalau kita scroll ke bawah, paketnya juga ada sama. Nah, ini paket umrohnya. Kalau mau haji, klik yang paket haji. Nah, ini keluar juga. Nah, untuk yang paket wisatanya pun juga sama. Oke, ini saya menggunakan akun contoh website untuk mitra ya. Karena untuk website mitra tampilannya sama semua seperti ini. Nah, coba kita ambil contoh di paket umroh. Ini saya ambil contoh paket umroh berkah super hemat Juli 12 hari. Oke, nah nanti kalau misalkan jamaahnya mau pesen, ini bisa langsung klik aja. Bisa klik yang ini atau detail paket sama. Klik aja. Nah, nanti kalau sudah seperti ini semua detail-detail paketnya ada di dalam sini. Jadi, untuk contohnya, ini ada flyer umrohnya, ada detailnya. Di sini sudah dijelaskan program harinya berapa hari, 12 hari, bandara keberangkatan dari Soekarno-Hatta, dan tanggal keberangkatannya di tanggal 29 Juli. Nah, untuk sisa seat ini akan mengikuti update jika seatnya sudah terisi. Kalau misalkan seatnya kita open seat contoh 30, nah jika ada tanda 10 seat tersedia berarti seatnya tersisa 10, seperti itu. Nah, untuk pilihan kamarnya ini ada 3 kategori, ada double, triple, sama quad. Double itu satu kamar berdua, triple itu satu kamar bertiga, lalu di quadnya itu satu kamar berempat. Kalau misalkan jamaahnya ada 4, berarti tapi maunya yang quad gitu. Nah, berarti seperti ini, tinggal klik aja, masukkan angkanya 4. Nah, harganya nanti langsung keluar di sini, total harganya seperti itu. Atau kalau misalkan mau 4 orang tapi mau double gitu, berarti 2 kamar. Tulis aja di sini angka 4, ketik aja. Nah, seperti itu. Nah, nanti sebelum jamaahnya pesan, kalau kita scroll ke bawah lagi, di sini ada informasi hotel dan maskapai. Ini kalau kita klik tampilkan informasi detail. Nah, ini hotelnya, informasi hotelnya pun sudah lengkap. Misalkan untuk hotel Mekahnya di Fajabadi 4. Nah, sudah ada fotonya juga. Dan ada lokasi mapnya, posisinya di sebelah mana hotelnya, jarak dari Masjidil Haramnya berapa jauh, seperti itu. Untuk yang Madinahnya pun sama, ini tinggal diklik aja nama hotelnya. Nah, untuk fotonya ada di bawah, ini bisa diklik. Untuk petanya juga ada, seperti itu. Nah, informasi pesawatnya juga insya Allah sudah ada. Jadi karena pesawat yang kita gunakan ini Indigo, yang dimana pesawatnya transit terlebih dahulu,
Jadi berangkat dari Jakarta menuju ke Mumbai, nanti dari Mumbai lanjut lagi ke Jeddah. Nah, begitupun juga pulangnya dari Jeddah ke Mumbai, dari Mumbai baru ke Jakarta. Oke, lanjut kalau kita scroll ke bawah lagi. Di bawah ini ada itinerary. Itinerary. Nah, itinerary ini adalah program perjalanannya. Hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa, dan seterusnya. Ini jamaah bisa baca-baca terlebih dahulu nih. Oh, itu kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu gitu kan. Oh, oke, misalkan seperti itu kan. Nah, jadi para mitra ini juga bisa menjelaskan, oh misalkan hari kelima ini programnya bebas, jamaah dapat memperbanyak ibadah. Oh, berarti bebas ya gitu kan, kita mau misalkan mau fokus ibadah, atau misalkan pengen kemana dulu, misalkan mau beli makanan atau mau jajan, itu bebas karena lagi free program gitu kan. Baru nanti di hari ke-6-nya nanti dari Madinah menuju Mekah, nah gitu. Jadi mitra pun mendapatkan kurang lebih gambarannya lah dengan membaca itinnya, karena di website itu sudah tersedia. Nah, ini bisa kita tutup nih. Kalau kita klik itin, ini bisa ditutup. Nah, jamaahnya juga bisa klik nih, semua bagian ini ada. Oke, yang kedua fasilitas. Fasilitas ini menunjukkan apa yang didapatkan dari paketnya dan yang tidak didapatkan dari paketnya. Contoh, harga termasuk tiket pesawat, tawif, visa, dan lain-lain. Nah, harga tidak termasuknya pembuatan paspor, vaksin, seperti itu. Ini pun bisa ditutup lagi. Nah, untuk persyaratannya di sini juga tersedia. Jadi jamaah ini kalau misalkan bingung pendaftarannya syaratnya apa aja gitu kan, syaratnya apa aja nih Pak Bu, saya mau daftar. Nah, jamaahnya ini bisa klik dan dia bisa mendapatkan informasi apa saja yang diperlukan untuk mendaftar, seperti itu. Jadi nanti mitra para Bapak Ibu juga bisa baca-baca persyaratannya apa saja, ada paspor, ada vaksin gitu kan, fotokopi. Nah, jadi kalau misalkan jamaahnya nanya, kita bisa langsung menjawab, atau kalau jamaahnya mau cek sendiri pun juga bisa gitu. Nah, syarat dan ketentuan ini adalah yang harus diperhatikan bagi mitra dan calon jamaah. Seperti contohnya pelunasannya itu paling lambat 35 hari sebelum keberangkatan. Nah, kalau ada pembatalan dari pihak jamaah, ketentuannya kurang lebih seperti ini: 7 hari setelah pendaftaran dipotong 10%, atau kurang dari 15 hari sebelum keberangkatan tidak dapat di-refund. Nah, seperti itu. Jadi ketika jamaah pesan pun, jamaah sudah tahu nih syarat dan ketentuannya seperti apa. Nah, jadi para Bapak Ibu mitra sekalian bisa juga ngecek nih untuk syarat dan ketentuannya gitu, supaya nanti tidak ada miskomunikasi gitu. Nah, saya misalkan mau pesan untuk yang satu kamar berempat yang kuat, tapi mau 4 orang. Saya tinggal ketik aja di sini 4 orang. Kalau misalkan sudah keklik, kita langsung klik nih pesan paket, seperti itu. Nah, ini langsung klik OK. Apakah data sudah benar? OK. Nah, kalau kita sudah di bagian ini, transaksi paket umroh, selesaikan pesanan. Jadi untuk data pemesannya ini bisa diisi dengan nama orang lain atau nama jamaah yang berangkat. Contoh, misalkan nama jamaahnya yang berangkat itu Andre, namanya Andre, laki-laki, nomor telepon saya random aja ya. Untuk email pemesanan juga random. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, nanti otomatis jamaah nomor 1 ini akan menyesuaikan sesuai dengan pemesannya. Namun, jika nama pemesannya ini tidak berangkat, ini bisa diubah menjadi jamaah baru para Bapak Ibu. Misalkan yang pesan Andre, tapi yang berangkat namanya Andri, bisa gitu. Pemesan ini hanya memesankan saja gitu. Tapi kalau memang misalkan yang pesannya ini sekalian berangkat juga, sesuaikan aja dengan sesuai pemesan, jadi nggak perlu diisi lagi, seperti itu. Nah, untuk jamaah
2, 3, dan 4-nya otomatis ini masuknya ke jamaah baru. Misalkan nama lengkapnya Siti, lalu namanya Andri, seperti ini. Jadi diubah ke perempuan, misalkan namanya Siska. Nah, kalau sudah semua, ini kita tinggal klik selesaikan pesanan. Sebentar, ini saya ubah dulu ya, supaya terlihat memang seolah-olah sedang memesan. Oke, kita klik selesaikan pesanan. Pastikan namanya ini sudah lengkap dan benar ya. Nanti kalau memang misalkan ada miss gitu kan, itu bisa menghubungi admin pusat untuk memperbaikinya. Insya Allah tetap aman. Ini kita klik OK. Nah, transaksi paket Anda berhasil disimpan. Untuk total DP-nya menjadi 40 juta karena kan 10 juta dikali 4. Nah, ini kita langsung klik proses pembayaran. Nah, ini mohon ditunggu sebentar. Nah, ini kalau udah masuk ke sini, biasanya nanti jamaah itu akan diminta untuk mengisi nomor rekening. Seperti itu, misalkan nomor rekeningnya dari jamaahnya, contoh dari Bank BCA. Nah, untuk nomor rekeningnya kurang lebih seperti ini, atas namanya Andre, cabang nggak harus diisi sebenarnya. Nah, waktu pembayaran disesuaikan, sudah ada tanggalnya, untuk jam bisa bebas juga. Nah, untuk jumlah pembayaran ini menyesuaikan dengan jumlah DP jamaahnya, ya. Seperti tadi 40 juta. Nah, distribusi pembayaran ini buat apa? Distribusi pembayaran ini dipakai buat kalau misalkan ada jamaah itu DP-nya nggak sama rata jumlahnya. Misalkan, kalau misalkan saya contoh ya, saya klik. Nah, misalkan ini kan 10, 10, 10 harusnya. Mungkin ada yang pengen satunya 15. Nah, satunya lagi 10. Sininya 10. Sini jadi 20. Jadi 20, jadi 5, maaf. 15, 10, 10, 5 gitu. Cuman jarang sih kalau untuk di case seperti ini, kasus seperti ini. Biasanya jamaah untuk satu orang tetap nominalnya tetap sama. Kecuali memang kalau jika ada diskon atau yang lainnya, nah itu bisa dikonfirmasi dulu sama tim pusat. Cuman kalau memang nggak ada kasus seperti itu, langsung aja klik dibagi rata ke seluruh jamaah. Nanti kalau bukti transfer ini sudah ada, boleh diupload ke sini atau boleh dikirimkan juga ke admin kita. Lalu jika sudah, saya menyetujui. Nah, jika sudah, klik selesaikan pesanan, klik OK. Ini sudah selesai, akan dibawa ke transaksinya. Ini bisa kita silang aja. Nah, ini yang saya maksud. Nanti kalau misalkan sudah ada transaksi, di manajemen transaksi ini nanti akan muncul. Ini kalau saya refresh paket umroh. Nah, ini yang saya maksud tadi. Paket umrohnya misalkan paket umrohnya 12 hari, pemesannya siapa, jumlahnya berapa orang, tanggal berangkatnya, statusnya gitu kan, bayar sudah berapa persen. Nah, ini bisa diklik lagi kalau misalkan mau diupdate atau mau dilihat gitu. Kalau misalkan mau di jamaahnya sudah DP, ini bisa klik cetak form seperti itu, cetak form transaksi. Atau nanti kalau misalkan mau dibantu sama tim pusat juga bisa untuk dikirimkan invoice-nya. Ini bisa di-download ya sebelumnya. Ini bisa di-download PDF atau kalau ditutup juga langsung ke close ini Windows-nya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oh iya, sama satu lagi. Jadi kalau misalkan kalau mau download paket yang buat dikirimkan secara PDF itu bisa. Jadi seperti ini. Misalkan tadi saya ambil contoh paket yang tadi. Nah, ini untuk download brosur, ini bukan brosur flyernya aja yang ke download, jadi satu paketnya full. Nah, ini bisa klik aja tadi download brosur, lalu download informasi lengkap paket. Ini kita klik.
nanti otomatis terdownload. Nah, nanti kalau misalkan dibuka PDF-nya, nah isinya ini kurang lebih seperti ini. Dari jenis paketnya, include exclude-nya, informasinya, informasi pemesanannya, nomor teleponnya ke siapa, nomor admin kita juga tersedia. Di bawah ada itinnya, lalu juga ada persyaratan dan syarat ketentuan. Di sini udah lengkap nih. Jadi nanti kalau misalkan jamaahnya mau lihat paketnya, para bapak ibu bisa langsung download dari website dan langsung dikirimin paket ini. Ini bisa gitu. Jadi kalau misalkan jamaahnya males buka atau pengen dikirimin aja detail paketnya, bisa dikirimin yang ini. Nanti kalau jamaahnya juga lihat dari website, isinya pun juga sama seperti ini. Itu kurang lebihnya seperti itu. Oke, ini Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga tutorial ini bermanfaat dan mempermudah kita untuk mensiarkan Baitullah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.